Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita bertemu kembali di pagi yang insya Allah cerah ini. Semoga anak-anak semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bersemangat untuk belajar menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Ustazah akan menerangkan kita masuk pada tema kedua, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, materi, kewajiban, dan hak terhadap air. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Kita akan mengetahui arti hak dan kewajiban. Yang kedua, mengetahui manfaat air. Yang ketiga, menghemat air bersih. Yang keempat, mengetahui hak kita terhadap ketersediaan air. Yang kelima, mengerti kewajiban kita terhadap ketersediaan air. Nah, anak-anak, kita sampai pada tujuan yang pertama. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Kalau kita sudah bekerja, sudah melaksanakan tugas-tugas dengan baik, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban dengan baik. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, maka kita harus mendapatkan sesuatu, yaitu apa? Gaji atau penghasilan. Ya. Jadi orang yang sudah melakukan sebuah tugasnya, dia harus mendapatkan sesuatu dari pekerjaan itu yang dinamakan hak. Kalian seorang anak, maka hak kalian adalah mendapatkan makan kasih sayang dari orang tua. Ya, gitu. Kalian seorang murid, hak kalian adalah mendapatkan ilmu dari seorang guru. Selanjutnya, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau kalian seorang pelajar, maka kewajiban kalian adalah belajar. Ya. Setelah kalian belajar, maka kalian berhak mendapatkan ilmu. Kalian akan mendapatkan ilmu dengan baik. Kalian bisa mendapatkan ilmu dengan baik, mendapatkan hak kalian, manakala kewajiban yang harus kalian lakukan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tugas kalian dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Artinya bagaimana, Ustazah? Kalau kalian mendapatkan video dari Ustazah ini, maka kamu harus melihatnya dengan seksama, memperhatikannya, sehingga kamu bisa mengambil intisari atau pelajaran dari materi yang Ustazah berikan. Kalau kamu kok belum bisa menyerap informasi atau ilmu yang Ustazah berikan, bisa jadi kewajibanmu, tugasmu dalam melihat materi Ustazah, dalam melihat video Ustazah belum dilakukan dengan maksimal. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya, air merupakan salah satu sumber energi. Selain sumber energi, air juga merupakan komponen utama dalam kehidupan. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Tubuh manusia membutuhkan air untuk melakukan aktivitasnya. Ya. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Jadi, air itu sangat vital, sangat penting dalam kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tahukah kalian, sumber daya alam dan juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, apa saja manfaat air bagi kehidupan manusia?
Untuk minum ya, kita tahu bahwa orang yang kekurangan minum air putih, maka dia akan menjadi dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuhnya, darahnya bisa mengental ya, juga akan mengganggu pencernaan ya. Dengan dehidrasi maka penyakit-penyakit yang lain akan menjadi hinggap dalam tubuh kita. Begitu pentingnya kita minum air minum yang bersih ya, banyak minum air putih. Yang kedua, untuk mencuci piring ya, untuk mencuci baju, untuk mandi, untuk memasak, untuk transportasi, sungguh sangat banyak sekali, dan anak-anak bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari manfaat air bagi kehidupan manusia. Anak-anakku semuanya, ternyata air tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga bermanfaat bagi tumbuhan. Apa manfaat air bagi tumbuhan? Yang pertama adalah melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum dilarutkan. Jadi, dengan adanya air, zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu dilarutkan dalam tanah oleh air sehingga zat hara itu bisa diserap oleh akar. Jadi kalau tandus tidak ada air di dalam tanah, zat hara itu juga nggak bisa diserap oleh akar, yang akhirnya tumbuhan menjadi kurus ya, jadi terganggu pertumbuhannya. Kemudian air juga merupakan bahan baku fotosintesis ya. Kamu tahu fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses memasak makanan bagi tumbuhan ya. Dia dibantu oleh air. Kemudian mengatur pembukaan dan penutupan mulut daun atau stomata. Jadi dalam tumbuhan itu ada yang namanya mulut daun atau nama disebut stomata. Apa stomata? Nanti akan dibahas dalam materi pelajaran yang lain. Kemudian menjaga suhu dalam tubuh tumbuhan tetap. Oh, ternyata suhu tubuh tumbuhan itu juga butuh penjagaan, dan yang menjaga suhu tubuh tumbuhan itu adalah air. Masya Allah ya anak-anak ya, Allah Maha Besar. Ternyata air, Allah memberikan air yang gratis di muka bumi ini, ternyata sangat berguna bagi kita semuanya. Jadi kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita semuanya air yang melimpah dan gratis ya. Hanya tugas kita adalah menjaganya ya. Setelah bermanfaat, selain bermanfaat bagi manusia, bagi hewan, air juga bermanfaat bagi hewan ya. Apa manfaat air bagi hewan? Yaitu menjaga suhu tubuh hewan. Ternyata anak-anak, kalau hewan kekurangan air, suhu tubuhnya juga bisa naik. Kemudian menjaga tekanan darah, melancarkan pencernaan, alat transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi dari hewan yang makan kemudian dicerna oleh tubuh, itu jadikan nutrisi ke seluruh tubuh, itu bisa disalurkan yaitu melalui air. Nah, kita sebagai warga masyarakat juga mempunyai hak terhadap ketersediaan air yang ada. Hak-hak itu antara lain, 1. Mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, itu hak kita anak-anak ya. Masuk kita untuk kebutuhan sehari untuk masak air kotor, kan nanti makanannya jadi tidak sehat. Kemudian hak kita apa? Bebas dalam menggunakan air bersih, bebas yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga apa? Tidak membeda-bedakan dalam mendapatkan air. Kalau orang kaya mendapatkan air yang bersih, orang miskin mendapatkan air yang kotor, tidak boleh. Kita semuanya, baik kaya maupun miskin, baik di desa maupun di kota, baik orang dewasa maupun anak-anak, baik yang sekolah atau mungkin belum sekolah, semuanya mendapatkan hak untuk mendapatkan air. Kita juga punya hak, yaitu terhindar dari air yang mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit. Kok bisa Ustazah? Iya, kalau kita
Kalau kita sering membuang limbah-limbah ke sungai, maka dengan sendirinya secara tidak sengaja kita sudah mengurangi hak ikan. Kalau air sungainya kotor, air lautnya kotor tercampur bahan kimia, maka biota laut, biota sungai, makhluk ikan-ikan yang ada di dalam sungai itu juga akan terganggu tumbuh kembangnya, ya. Bahkan daging ikannya juga bisa ikut beracun, ya. Akan tetapi ketersediaan air bersih makin berkurang karena cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Air hujan tidak dapat masuk ke tanah karena tidak ada akar pohon yang dapat menahan air hujan di tanah. Banyak pohon ditebangi dan lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Ya, jadi anak-anak, karena ketidakarifan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka menebang hutan dengan tidak menanami kembali, akhirnya terjadi longsor, akhirnya pohon-pohon besar yang ditebangi habis, hujan kalau turun tidak bisa diserap oleh tanah, sehingga apa anak-anak? Sehingga air bersih di dalam tanah menjadi berkurang karena tidak ada yang menyimpan air. Yang menyimpan air di dalam tanah adalah akar-akar pohon, ya. Sering kita lihat kalau misalnya di sebuah hutan, kalau di situ ada pohon yang besar, biasanya di dekat situ ada sumber airnya, anak-anak, ya. Oleh karena itu, kewajiban dalam menjaga ketersediaan air harus dilakukan. Hal ini agar ketersediaan air dapat terus terjaga. Berbagai kewajiban masyarakat terhadap ketersediaan air antara lain menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Anak-anak, walaupun mungkin air di sekitar kita itu banyak melimpah, gunakanlah air secukupnya. Kalau kita wudhu, airnya bukanlah hanya secukupnya saja, jangan terlalu kenceng, nanti sayang banyak air yang terbuang sia-sia. Untuk hal yang lain juga, mandi secukupnya. Kalau kerannya udah nggak kepakai, dimatikan, ya. Tidak melakukan pencemaran terhadap ketersediaan air. Sudah saya sampaikan Ustazah tadi, jangan membuang bahan kimia di sungai, jangan mencemari air, jangan membuang plastik-plastik di laut, membuang limbah-limbah di laut. Nanti membuat airnya menjadi kotor, ya. Menjaga kondisi air agar selalu bersih, tidak menghalang-halangi orang untuk mendapatkan air, ya, itu kewajiban kita. Kesimpulannya apa anak-anak? Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai banyak manfaat. Manfaat itu harus kita dirasakan oleh semua orang. Agar semua orang dapat menikmati manfaat air adalah dengan menerima hak, ya, dengan menerima hak terhadap air secukupnya dan melaksanakan kewajiban terhadap air sebaik-baiknya, ya. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan terhadap sumber daya air, karena air adalah anugerah dari Allah. Kita sebagai orang yang beriman, maka harus menggunakan air itu sebaik-baiknya untuk kemanfaatan seluruh makhluk hidup di dunia. Seluruh makhluk hidup dunia itu siapa? Ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan masih banyak lagi. Demikian anak-anak materi yang bisa Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa melaksanakan pesan moral dari materi yang Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di pelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.